Ya, selamat pagi kelas 12 IPS. Ya, kita berjumpa lagi dalam pelajaran ekonomi akuntansi kelas 12. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Rifci bikin doa teman-temannya. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kami hari ini, mari kita bersama dalam doa. Dan ampunilah kita dosa. Tuhan, terima kasih atas hari baru ini yang telah Kau berikan kepada kami. Ya, terima kasih Rifci. Bersih yuk. Beri salam. Selamat pagi Bu Nur. Selamat pagi semuanya. Silakan dipersiapkan dulu peralatan pembelajaran kalian hari ini. Silakan duduk. Buku paket disiapkan di atas meja, kemudian buku kerjanya silakan disiapkan juga, peralatan tulis. Saya akan mengabsen dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Dua orang Bu. Josephine, kenapa Josephine? Josephine izin. Terus? Patricia, kenapa? Sakit. 1, 2, 3, 4, 5 anak yang tidak masuk ya? Saya kembali bertanya dulu. Materi pembelajaran kita sebelumnya apa ya? Ada yang masih? AJP, ayat jurnal penyesuaian. Kita sudah belajar apa kemarin? Jadi kita pelajari sudah apa? Pengertian AJP. Lalu apa? Fungsi AJP. Fungsi. Apa lagi? Akun yang memerlukan penyesuaian. Ya, akun yang memerlukan penyesuaian. Ya. Nah, sekarang saya tanya kembali, siapa bisa menjelaskan pengertian AJP kemarin itu apa? Siapa bisa? Pengertian AJP? Steven. Jadi AJP itu apa? Jurnal yang dibuat karena ada ketidaksesuaian antara neraca saldo dengan keadaan sebenarnya. Jurnal yang dibuat karena terjadi ketidaksesuaian antara yang terdapat di neraca saldo dengan kondisi realnya, sehingga kita harus membuat suatu jurnal penyesuaian gitu ya. Ada lagi yang berpendapat penyesuaian gitu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang tabelnya jurnal penyesuaian. Ada yang masih ingat? Kemudian akun yang memerlukan penyesuaian. Jadi akun apa saja sih yang perlu dibuat jurnal penyesuaian? Yang pertama, siapa bisa? Beban dibayar di muka. Terus apa lagi? Perlengkapan. Lalu pendapatan diterima di muka. Silakan kalau sudah, kita lihat slide di depan tentang ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, ya, untuk kompetensi dasar dan indikatornya, kompetensi dasarnya dalam menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Kemudian indikatornya menyusun prosedur pembuatan ayat jurnal
diagnosis letak permasalahan yang akan dicatat dalam jurnal penyesuaian perusahaan jasa 4. Kemudian KKM kita masih 75. Kemudian tujuan pembelajaran melalui kegiatan diskusi tutor sebaya. Jadi kita nanti menggunakan diskusi model tutor sebaya, sehingga nanti dalam satu kelompok harian itu akan ada tutor-tutor yang bisa menguasai materi ini, kemudian nanti akan memberikan pendampingan kepada kalian, teman-temannya yang masih memerlukan pendampingan tentang jurnal penyesuaian gitu ya. Kemudian tujuan yang pertama adalah membuat format jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa dengan benar. Kemudian menganalisis transaksi penyesuaian perusahaan jasa. Kemudian sekarang kegiatan kita adalah kita akan melihat video tentang bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian. Nah, setelah itu kalian bisa menuliskan di LK 1.1 paling depan info atau poin-poin apa saja yang kalian dapatkan setelah menyimak video yang saya putar ya. Melakukan proses penyesuaian terhadap pos atau transaksi-transaksi tertentu dalam proses penyesuaian kontrak keuangan. Mengapa perlu dilakukan penyesuaian? Karena 1. Pencatatan menggunakan akrobasis. 2. Agar saldo akun di laporan keuangan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 3. Terjadi kesalahan pencatatan. Fungsi jurnal penyesuaian. 1. Fungsi dari jurnal penyesuaian yaitu agar pada akhir dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Contoh akun yang memerlukan penyesuaian. 1. Pemakaian perlengkapan. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2010 nilai perlengkapan di neraca debit 2 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2010 perlengkapan yang tersisa 400.000 rupiah. Perhitungan perlengkapan yang terpakai 2 juta dikurangi 800.000 sama dengan 1.200.000 rupiah. Jurnalnya beban perlengkapan di debit senilai 1.200.000 rupiah. Perlengkapan di kredit. Ya. Kita lihat yang pertama dulu ya. Cara mengerjakan AJP yang pertama adalah tentang perlengkapan. Jadi misalkan ada contoh tanggal 1 Januari 2010 nilai perlengkapan di neraca ya, di neraca saldonya ya, masih ingat kan ya. Nah itu ada di debit senilai 2 juta. Kemudian soal AJP-nya adalah tanggal 31 Desember ada perlengkapan yang terpakai. Nah, pertanyaan saya adalah perlengkapan ini tuh dia berfungsi sebagai harta atau sebagai beban? Harta. Karena apa? Di neraca saldonya, Bu. Nah ya. Di neraca saldo dia ada akun namanya adalah perlengkapan. Perlengkapan. Senilai berapa? Di sebelah debit ada 2 juta. Kemudian soal AJP-nya adalah perlengkapan yang terpakai. Perkap, ini adalah soal ya. Perkapnya adalah akhirnya itu terpakai senilai 1,2 juta. Nah, dia berlaku sebagai harta. Harta itu memang yang terpakai ya. Berarti kita tidak perlu mencari nilainya, tidak perlu mengurangi dari 2 juta dikurangi 1.200. Karena apa? Nilai perlengkapan yang terpakai sudah ada di sini, 1,2. Sehingga kita langsung masuk saja ke jurnal penyesuaiannya. Berarti beban perlengkapan di sebelah debit dan perlengkapan ada di sebelah kredit senilai 1,2 juta. Sampai sini bisa dipahami? Saya lanjut ke video berikutnya ya. Oke ya. Sekarang kalau sudah LK 1.1-nya isi, silakan
berpindah tempat sesuai dengan kelompok pertemuan sebelumnya, karena kita sudah membuat ya sesuai kompleksitas kelas, kebutuhan kelas. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kalian mengerjakan LK 1.2, kemudian nanti ada yang memindahkan dalam Excel atau PPT atau Canva, boleh ya, lebih mudahnya Excel ya, untuk kita kemudian presentasi. Mengerjakan bersama kelompok sampai jam 9 ya, sampai jam 9 saja. Instruksinya sudah jelas nak, dipahami? Sambil kalian menuliskan sendiri di buku kalian masing-masing. Silakan dimulai dari sekarang, berpindah cepat. Kita bilang Kasih ya tabelnya, bisa dimulai belajar bersama tutor-tutor yang ada di kelompoknya masing-masing ya. Jika masih memerlukan bantuan, misalnya ke sekarang ya G, coba ya 87.500 yang mulai ya G. Selesai G, ada yang ketinggalan? Belum ada ya. Sekarang kita masuk ke H. Michael dibaca ya Kak. Usaha yang masih harus dibayar senilai 0,5%. Yang masih harus dibayar itu namanya apa? Utang. Berarti ACP-nya apa? Utangnya nambah nggak? Utang bertambah di sebelah mana? Kredit itu kayak gaji ya, berarti ACP-nya beban bunga dan utang. Nah, terlihat ya. Olivia dan kelompoknya kita salah satu memberikan komentar atau bertanya juga boleh ya. Kita lihat presentasi kelompok yang pertama dulu. Silakan sih. sudah Bu. Ada di sini Nak. Silakan presentasi sampai poin D ya. Selamat pagi, teman-teman dan gugur. Pagi. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban kerja kelompok kami dari poin A sampai poin E. Untuk yang poin A, perlengkapan yang terpakai senilai 1.750.000. Berarti tinggal dimasukin KTP-nya aja, berarti dengan perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit senilai 1,5. Oke, C. Sewa dibayar 1 September untuk 1,5 tahun. Kalau kita lihat di nomor akunnya, ada sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu termasuk harta lajang. Karena depannya nomor akunnya 1. Jadi kalau 1 itu kita pakai yang harta. Harta itu yang sudah terpakai. Dia dibayar dari 1 September, berarti 1 September ke Desember itu 4 bulan. 4 berarti 4 per 1,5 tahun, 4 per 18 kali sewa dibayar di muka. 4 per 18 kali 5,5 juta. Hasilnya 1.222.222,22. AJP-nya beban sewa di debit dan sewa dibayar di muka di kredit. Ada Yang mau ditanyakan? kelompok pertama sudah presentasi dari poin A sampai dengan poin E. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Komentar ya, silakan. Silakan, siapa namanya? Lana, maaf, Lana. Iya, mau komentar yang tadi yang bagian yang E itu beban gaji tadi sebutin 2 juta ya? Itu seharusnya 3 juta. Oke. Masuk pada kesimpulan. Jadi setelah kalian melaksanakan pembelajaran hari ini, kalian hari ini sudah belajar tentang cara membuat jurnal penyesuaian. Jadi dari poin A sampai poin K tadi kita sudah melaksanakan atau membuat akun penyesuaian. Ada 7 macam ya. Dari mulai beban di muka, di situ dibagi oleh akun apa?
Jiwa-jiwa aku yang mana, Steven? Beban dibayar di muka di soal saya tadi yang apa tadi? Yang poin apa dia? Yang sewa dibayar di muka dan iklan dibayar di muka. Kemudian tentang perlengkapan ada di poin A. Kemudian pendapatan diterima di muka yang poin pendapatan yang masih harus diterima I. Beban yang masih harus dibayar ada beban gaji, kemudian H juga ya, harta tetap poin K, kemudian yang poin A saja ya, kemudian ada kerugian piutang juga. Kemudian silakan kalian menuliskan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita sudah belajar tentang pengertian AJP, kemudian kita sudah belajar tentang fungsi AJP, kemudian akun yang memerlukan penyesuaian itu ada 7 macam, dari mulai beban dibayar di muka, perlengkapan, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, beban yang masih harus dibayar, harta tetap dan kerugian piutang. Silakan ditulis di lembar kesimpulan. Kalau sudah kesimpulan kamu tulis, silakan menuliskan refleksi pembelajaran kita ini di tabel atau di kolom refleksi di bawah kesimpulan. Yang pertama, kita sudah melalui proses pembelajaran. Kalian sudah menuliskan refleksi? Sudah? Nah, saya ingin satu saja mewakili dari kelas ini. Siapa yang bisa membacakan hasil refleksinya? Steven, oke Steven. Mainnya diam dulu dong. Ya, Steven. Hasil refleksi. Hasil refleksi pembelajaran pada hari ini. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran hari ini adalah saya sangat senang karena dapat belajar bersama dengan kelompok saya. Ya, terus? Adakah kendala saat mengikuti pembelajaran hari ini? Tidak ada, karena berjalan dengan mulus. Manfaat apa saja yang kamu dapatkan hari ini? Saya dapat semakin mengerti tentang AJP dan persiapan untuk ulangan nantinya. Ya. Apakah kamu terbantu dengan adanya tutor di kelompok kamu? Tentu terbantu. Oke, terima kasih. Kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Semua materi yang diberikan oleh Bruno semoga kita dapat mengerti dengan baik dan berguna untuk ke depan kita. Sekarang kami istirahat. Lindungilah kami dan berkatilah makanan kami. Amin. Santai Bosco, doa kami. Bersiap. Beri salam. Selamat pagi dan terima kasih. Selamat pagi, kelas 12.